يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah walaupun hujan ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Masjid Babu Salam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya dan memberikan keikhlasan kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membaca faedahnya, alangkah baiknya kita murojaah kembali hadis yang ke-26. Insyaallah ini pembahasan terakhir untuk hadis yang ke-26, dan insyaallah pekan depan kita akan melanjutkan kembali hadis yang ke-27 tentang perbuatan baik, ya, berbuat baik dan berbuat buruk. Hadis yang ke-26 kita baca bareng-bareng dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina isnaini sadaqatun wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa kullu khutbatin tamshiha ila sholati sadaqatun wa tumitul ada 'anit tariqi sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini sudah kita baca Bapak dan Ibu sekalian pada pertemuan sebelumnya, bahwa di sini hadis tentang sedekah badan. Sedekah badan, karena badan kita terdiri dari 360
ruas yang mana wajib baginya untuk bersedekah. Dan di sini Rasulullah SAW menggambarkan, ya, atau memberikan gambaran bagaimana cara yang bersedekah untuk anggota badan tersebut. Di antaranya adalah dengan mendamaikan dua orang yang sedang berai atau bertengkar. Kemudian membantu seseorang untuk naik di atas kendaraannya atau membawakan barang bawaannya ke atas kendaraan tersebut. Kemudian juga berucap dengan ucapan yang baik termasuk sedekah. Kemudian langkah kita, ya, jenengan sedaya tadi berjalan dari rumah ke sini, insya Allah termasuk sedekah. Kemudian menghilangkan gangguan di jalan juga termasuk sedekah. Berarti banyak caranya yang bisa kita lakukan sedekah di setiap harinya. Mau tapi kita nak ngedis 6 ya, mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, menolong seseorang naik di atas kendaraannya atau membawa barang bawaannya di atas kendaraannya. Kemudian yang ketiga, ucapan yang baik. Yang keempat, ya, langkah menuju kebaikan, dan di sini ada sholat. Kemudian menghilangkan gangguan di jalan. Insyaallah, okay. Ini sangat dipahami, okay? Gampil insyaallah, okay? Tapi dalam prakteknya terkadang kita belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakannya. Dan di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita murojaah dari yang terakhir, ya, targhibu fi imadatil ada 'anit thariq, yaitu motivasi untuk menghilangkan gangguan di jalan. Wa ana shadaqah alal muslimin, ya, dan di antaranya sedekah untuk kaum muslimin. Nah, teng Malang itu, ya, kan jalannya sempit ya Pak. Nah, motornya gak ada damen itu langsung muternya jauh ya. Niku termasuk ribut niku. Ya, nggih. Kan jalan yang sebenarnya bisa dilewati kaum muslimin, ya, dan masyarakat umum tertutup rapat, dan kaum muslim kadang harus melewati, ya, mencari jalan yang lainnya. Kadang macetnya itu lebih lama lagi. Makanya kita kalau barangkali dikasih nikmat Allah Subhanahu wa taala mobil, berarti harus menyiapkan nomornya. Menyiapkan parkirannya pun dia, ya, kersane boten mengganggu jalan kaum muslimin. Kemudian targhibu fil masyi ilal masjid, motivasi untuk berjalan ke masjid. Wa yashhadu lidzalika qauluhu, dan sebagai buktinya adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, man ghada ilal masjid aw raha a'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Motivasi untuk berjalan pada saat kita mau sholat, motivasi untuk berjalan, ya. Barangkali masjidnya masih terjangkau, kita dimotivasi untuk berjalan ke arah masjid tersebut. Yang poin selanjutnya, anna kulla khutwatin yamshiha al-'abdu ila shalah shadaqah. Sesungguhnya setiap langkah yang mana hamba berjalan ke, ya, dengan jalan tersebut menuju sholat termasuk sedekah. Dan ini bisa kita kiaskan dengan beberapa kegiatan yang banyak sekali. Kemarin sudah kita bahas, ya, langkah-langkah yang mana itu bisa dihitung sebagai sedekah. Contohnya pun apa? Contohnya pun yang terkadang kita tidak memahami atau terkadang terlupakan bahwa langkah tersebut dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Contohnya pun apa? Yang membantu istri, membantu suami, membantu anak, ya, dan lain sebagainya. Yang terkadang kita, ya,
pada saat dihadapkan hal tersebut, kalau tidak ada motivasi bahwa langkah seseorang untuk membantu istrinya, untuk membantu suaminya, itu sedekah, terkadang kita ada rasa jengkel, ya. Tapi kalau barangkali dengan kita mengetahui ilmu ini, oh ternyata langkah saya tadi dari kamar menuju kamar mandi untuk membantu istri mengambil atau menumpuk baju kotor di ember saja termasuk sedekah. Oh iya, ternyata walaupun saya capek membuatkan kopi suami, langkahnya saja termasuk sedekah. Langkahnya derek amalan yang sanasipun, baru langkahnya itu bisa terhitung sebagai sedekah. Makanya ini ya, harus menjadi seorang muslim yang kuat, harus menjadi seorang muslim yang kuat. Supaya apa? Supaya langkah kaki kita semakin banyak untuk menuju ke arah kebaikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, tadi saya membaca di kitabnya itu ya, di Qutaib, kenapa orang dahulu itu sangat kuat-kuat sekali. Ya, dari segi usianya, segi itu ya, segi kekuatannya lebih kuat apa? Saya bikin apa orang tua kita dulu Bapak Ibu sekalian. Kita faktor apa nih kok? Ya, salah satunya adalah makanan. Ya, salah satunya makanan. Salah satunya adalah makanan. Dan kemarin pematerinya Ustaz Yuda itu, saya lebih baik meninggalkan makanan tidak baik buat badan saya ketimbang saya harus meninggalkan kejantanan saya, dalam tanda kutip seperti itu. Artinya dalam rangka untuk menjaga stamina itu perlu memperhatikan makanan yang dimakannya. Artinya perlu sekali kita menjaga makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Fala yanzur insanu ila ta'ami, maka lihatlah apa yang kamu makan. Ketimbang kita sedang berusaha supaya usia kita juga panjang, ibadah kita juga bagus dan maksimal. Kenapa Bapak? Orang yang berjihad saja terkadang kalah dengan orang yang usianya panjang. Kenapa? Karena dia bisa menempuh Ramadan, ya, Ramadan. Makanya kita harus motivasi untuk olahraga, ya, untuk makan yang sehat dan lain sebagainya, supaya kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena semakin panjang berarti langkah untuk kebaikan juga semakin baik, ya, dan banyak juga. Makanya Bapak-Bapak sekalian harus berusaha untuk sehat, ya, berusaha untuk sehat. Ya. Dan ini motivasi buat kita untuk ya tidak bermalas-malasan apabila di hadapan kita ada sebuah kesempatan untuk berbuat baik. Berbuat baik. Kemudian faedah yang selanjutnya, kalimat yang baik adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Kalimat yang kita ucapkan apabila itu keluar dari lisan kita adalah ucapan yang baik, maka itu akan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ya, harus berhati-hati. Makanya tidak akan tegak imannya seseorang sampai tegaknya hatinya, dan tidak akan tegak hati seseorang sampai tegaknya lisan seseorang itu. Ini harus minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya yang keluar dari lisan kita adalah ucapan yang baik. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, untuk ibu-ibu ya, ini mohon maaf ya, karena apa Bapak? Bapak-bapak ini sebenarnya kekuatannya bagus ya. Tapi pada saat ibu-ibu itu mengucapkan sesuatu yang mengurangi kodratnya sebagai laki-laki, kadang kekuatannya menjadi mengkat. Iya, luntur dan tidak maksimal. Gitu. Makanya harus hati-hati pada saat ibu-ibu mateng-mateng bapak-bapak. Ya. Tersanipun supados bapak-bapak itu tetap eksis kuat kada ucapannya yang bagus juga. Ya. Supaya
ya. Suaminya juga semangat ya. Lolos kalau buatan Ibu? Lolos ya. Sudah membuktikan ya bahwa banyak bapak-bapak yang terkadang ya awalnya maksimal kuat, pada saat kena omongan yang tidak baik dari istrinya terkadang juga ya, tidak bisa menjadi maksimal ya. Ya. Makanya Bu ya, nggak usah dikasih jamu Ibu, artinya kata ya, butuh jamu kan ya. Selama ucapannya baik, insya Allah bapak-bapak juga kan semakin semangat. Ya, insya Allah seperti itu. Jamu mahal ya. Insya Allah kita lanjutkan, itu adalah beberapa poin dari pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan faedah dari hadis yang ke-26 ini. Faedah nomor berapa? 11 ini. Anna wada'al ada fit tariqil muslimin isa'atun ilaihim. Panjenengan menawi meletakkan gangguan di jalannya kaum muslimin ya. Waktu jenengan taruh di jalan atau ya, kotoran atau sampah di jalan termasuk ya, mencelakai atau mengganggu kaum muslimin. Okay. Kalau pendapat Bapak Ustadz, makanya Bapak Ibu sekalian harus untuk mendapatkan keberkahan kalau bisa diusahakan untuk tidak mengganggu kaum muslimin. Insya Allah beberapa tempat menyediakan sewa yang murah gitu. Kadang kalau kita mengadakan kegiatan misal di sekolah gitu ya, meriasnya sekolah, artinya merias kegiatan di sekolah itu kadang lebih mahal ketimbang kita nyewa gedung. Ya, kalau gedung itu insya Allah lebih praktis ya. Seperti kemarin itu kita kalau di luar kadang harus menghias ini, harus catering dan sebagainya, itu kadang mahal. Makanya kalau jenengan ada rasa untuk ini, diusahakan untuk tidak memasang terop supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Kalau sudah sangat terpaksa, sudah izin, insya Allah ya, semoga tidak termasuk mengganggu kaum muslimin. Kalau masih bisa, diupayakan untuk tidak melakukan hal tersebut. Nomor 15, anna tasabbuba fi dararil muslimina udwanun alaihim. Sesungguhnya menyebabkan sesuatu yang memadaratkan, sesungguhnya menyebabkan sesuatu dalam memadaratkan kaum muslimin, terkadang ya, menimbulkan permusuhan di atas mereka. Lalu semua buat Bapak sekalian. Gara-gara sampah niku antara tetangga kadang caket permusuhan. Ya. Wong anak kecil saja itu terkadang caket permusuhan. Anaknya sudah damai, kadang orang tuanya ya. Anak tetangga kan anak kecil sampun damai ya. Ini tengkar, sudah BJ sudah sampun main lagi. Tapi bapak ibunya kadang-kadang ya, masih ada rasa tidak nyaman. Ya. Makanya harus atas-atas ya. Anak tasabbuba fi dararil muslimina udwanun alaihim. Sesungguhnya menyebabkan dalam memadaratkan kaum muslimin sebuah bentuk permusuhan atas mereka. Sampai dipahami ya. Nomor 13, wujubu ihtirami turuqil muslimina. Wajibnya menghargai, menghormati jalan-jalan kaum muslimin. Menghargai Bapak Ibu. Wajibnya menghargai jalan-jalan kaum muslimin. Bitajannubi ma yu'dihim aw yadurru bihim. Dengan jalan menjauhi apa-apa yang bisa mengganggu mereka.
atau memadaratkan mereka. Ya, wajibnya menghargai jalan-jalan kaum muslimin dengan cara menjauhi apa-apa yang mengganggu mereka atau memadaratkan mereka. Saged di mangertos nggih. Kita kan saged nggih mudah dimengerti bahwa kita wajib menghargai jalannya kaum muslimin dan diupayakan ya supaya tidak melakukan atau mendatangkan hal-hal yang mengganggu kaum muslimin. Ingat kalau ini bahwa apabila kita datang dengan 70 dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik ketimbang kita membawa satu masalah dengan manusia. Ya, barangkali mengganggu ini termasuk dosa di antara manusia yang mana pertanggungjawabannya akan susah nanti di akhirat. Ya, langkahnya ke sana ya. Dan terkadang kita tidak ngeh dengan hal seperti itu ya. Saged dipahami ya, wajib kita menghargai jalan kaum muslimin. Faedah nomor 18. Wujubus shadaqati ala kulli insanin. Wajibnya bersedekah untuk setiap kaum ya, muslim atau manusia. Wajibnya sedekah untuk setiap manusia kulla yaumin, setiap hari. Tatlu fi syamsu, selama matahari itu masih terbit. Berarti kalau kita masih hidup berarti wajib untuk bersedekah untuk anggota badan kita. Wujubus shadaqati ala kulli insanin kulla yaumin tatlu fi syamsu an kulli udwin min a'dha'ihi. Wajibnya bersedekah atas kaum muslimin atau untuk setiap manusia setiap hari selama matahari itu masih terbit untuk setiap anggota badannya dari anggota-anggota badannya. Karena badan kita ada 360 ruas yang mana setiap ruas perlu sedekah. Li'anna qauluhu alaihi shadaqah, karena dalam hadis tadi ada kata wajib atasnya shadaqah. Wajib atasnya shadaqah. Wa ala, dan harfun ala ini menunjukkan lil wujub, menunjukkan sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib. Ini, kalau ada alal muslimin, wajib bagi kaum muslimin, alaihi shadaqah, wajib baginya untuk bersedekah. Wa wajhu dzalika, dan maksudnya anna kulla insanin, sesungguhnya setiap manusia, yusbihu saliman, apabila dia bangun pagi dalam keadaan sehat, yajibu alaihi an yazkurallaha azza wa jalla. Kita semuanya Bapak Ibu sekalian, apabila kita bangun pagi kemudian kita dalam kondisi sehat selamat, maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti doanya apa? Nak mantun film tamu tidur Alhamdulillah. ya, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita selamat ya, sehat
sehat, wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saliman fi kaffihi, sehat untuk telapak tangannya. Artinya banyak anggota badan kita yang terdiri dari ruas-ruas, ya. Misalnya telapak tangannya. Wa fi diraihi, sehat untuk lengannya. Fi adudihi, di anggota badannya. Fi saqihi, di kakinya. Fi faqidihi, di pahanya. Fi kulli udwin min a'dha'ihi alaihi ni'matun. Maka di setiap anggota badan kita, dari anggota-anggota badan itu semuanya nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Fal yashkur ha, maka hendaklah dia bersyukur. Makanya Bapak Ibu sekalian, ingin apa kok kita itu ya, harus mengingat nikmat Allah, ya. Kalau kemarin di ya, sebutkan ya, atau diceritakan banyak sakit terkadang ada dari pola pikirnya, ya, saking pola pikirnya. Saking pola pikirnya, artinya banyak hal yang terkadang sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang mana itu sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dipikir berat-berat akhirnya merusak anggota badannya. Ya. Sinten saya sampun ngerasakan ngaten sedaya napa nggih? Sampun nggih. Ya. Keinginannya tinggi, ya, artinya A, Allah kasih B. Akhirnya nopo dipikir terus setiap hari, akhirnya sakit piyambak. Ya. Ada seorang ibu, ya, wonten Sidoarjo niku, ya, qadarullah putrinya belum nikah. Itu dinasihati gitu dereng paham. Dinasihati keng nikah iki dereng paham. Iku dipikir saben dinten ya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya ya asam lambungnya, kadang darah tingginya naik dan sebagainya. Ini Bapak sekalian, kita kerja berusaha menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat dan waktu luang adalah nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Fa'in qala qail, dan apabila jika seorang mengatakan qad yakunu fi isa'i dzalika su'ubah. Kan dari hadis ini ada menjelaskan bahwa manusia terdiri dari 360 ruas. Tuh. Kalau menghitungnya kan dia susah nih. Ruas putih yang perlu disedekahi. Saking banyaknya ruas yang ada di dalam tubuh kita. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, fal jawabu anna soha anin Nabi SAW annahu yujzi'u min dalika. Dan jawabannya Bapak Ibu, kalau kita merasa ya, belum bisa melakukan sedekah sebanyak itu, maka itu akan dijelaskan oleh Rasulullah dengan amalan sebagai pengganti sedekah tersebut. Napa pengganti pun? Salat duha, salat duha. Ya, annahu soha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yujzi'u min dalika. Sesungguhnya telah sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya beliau menggantinya hal itu ai badalan anhu, atau sebagai penggantinya, yaitu dengan salat duha. Rakaatani yarka'uha minad duha, yaitu 2 rakaat yang manusia mengerjakannya dari salat duha. Berarti jenengan kalau buat salat duha saben dinten misalnya
Sungguh dianjurkan untuk sholat duha setiap hari. Untuk sholat duha setiap hari. Paling sekedhik nggih pinten rakaat? Paling kathah pinten? Terbatas. Tidak terbatas nggih. Paling sekedhik kali rakaat dan paling banyak tidak terbatas. Wedalipun kapan niku sholat duha? Waktunya kapan Bapak Ibu sekalian? Beberapa menit setelah suruh. Biasanya nak teng masjid wonten syuruk jam ini. Niku saged melaksanakan sholat syuruk napa mboten? Belum. Dereng karena waktu syuruk niku adalah waktu Matahari terlarang untuk mengerjakan sholat. Berarti nunggu kinten-kinten setunggal tombak. Kinten mana kinten-kinten? Yes, 15 menitan lah ya paling aman ya para ulama. 15 menit biasanya wonten ya. Syuruk sama niku apa? Duha ya. Misal syuruknya jam 5.30, duhanya mengke 5.45. Insyaallah niku sampun aman. Nggih. Berarti nak rumin wonten kadang saking semangatipun nak sampun syuruk niku tiyang-tiyang disampun wonten ingkang salat 2 rakaat. Wonten apa mboten niku? ada masih. Wonten yang nggih. Padahal niku pada saat matahari baru terbit. Nggih. Paling aman dia waktu duha yaitu di awal waktu ya 15 menit kira-kira 15 menit setelah waktu syuruk matahari terbit yaitu setinggi tombak. Ya. Kita sholat syuruk sama sholat duha itu sami nopo mboten? Sami. Hanya perbedaannya untuk sholat syuruk itu adalah sholat duha yang dikerjakan awal waktu. Di awal waktu. Dan sholat duha ini dengan sama nune sholat syuruk ke masjid, ya, dikir, maos Al-Quran, maupun waktu duha, saged sholat duha rumiyin kali rakaat, mengke teng dalem nggih saged sholat duha untuk tambahanipun. Nggih, wonten saged ngoten. Mboten pas sampun 2 rakaat kok mungkin mboten ya, mboten asal mboten tapi asal nggih tesih asal saged untuk mengerjakan sholat duhanya. Dan yang paling afdol Bapak Ibu sekalian dikerjakan di akhir. Ini di akhir waktu. Iya, 1 jam atau kalau di sini dijelaskan sekitar 5 sampai 10 menit sebelum matahari tergelincir, ya. Itu akhirnya ya, tapi ya amannya sebelumnya ya, setengah jam atau ya atau 1 jaman itu lebih afdol, ya. Pak Heri ini pas kerjanya pas di atas bawah. Enggak ada. Iya. Ya, itu paling afdol nanti ya. Berarti boleh dikerjakan di awal, boleh sampai akhir, tapi yang paling afdol adalah di akhir. Ibu-ibu mulai masak riyen, mungkin sholat duhanya ya jam 12, setengah 11 gitu ya. Pas terik matahari. Itu lebih baik, lebih utama. Kita nopo faedah sholat duha menika? Keutamaan sholat duha apa? Apa Bapak? Nggih. Dosa kita sebanyak dui dilakukan insya Allah diampuni oleh Allah. Nggih. Sudah 1 rakaat sama dengan kita berbuat 1 juta kebaikan. Insya Allah ya. Banyak sekali. Banyak sekali ya, insya Allah. Ya, keutamaan pun akan sama disebutkan Pak ya, Zakir Lau. Dan ada tambahan ya, mengganti sedekah dengan seluruh persedia. Artinya sholat tadi sudah jelaskan, sholat 2 rakaat yang kita kerjakan di awal waktu duha itu mengganti sedekah yang harus kita keluarkan untuk anggota badan kita. Untuk anggota badan kita. Berarti nah jangan buat usah pusing-pusing ya. Wes pokoknya aku sedekah untuk anggota badan itu dengan sholat 2 rakaat. Ini ku sampun cekap sebagai pengganti sedekah tersebut. Faedah nomor kali akan dicukupi urusan di akhir siang. Dicukupi urusan di akhir siang orang tersebut. Qala Allah azza wa jalla, ya bani Adam la tajis an arba'i rakaatani ya min awalin duha min awalin nahar akfika ajrahu. Allah Subhanahu wa taala, ini berarti hadis qudsi ya.
Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Di akhir siang 4 rakaat, ya. Masakan ya 4 rakaat. Makanya dengan sampun dikasih nikmat Allah ngeten ki masyaallah nggih. Sekecil kalau wonten tiyang nggih sedherek rencang teman lah tiyang Sidoarjo nggih. Sederek rencang teman nggih, berarti kata nggih. Rencang lah nggih. Teman nggih. Rencang itu teman. Nggih. Awalnya beliau ya pengusaha, terus Allah takdirkan ada masalah. Kemudian sekarang Allah kasih nikmat lagi. Karena mungkin pengusaha kan jotrone kata nggih. Beliau punya rumah belajar, kemudian mendatangkan satu ustadz untuk belajar mengajari beliau dan keluarganya. Itu saat saya alhamdulillah sekarang mendapat nikmat ya mungkin dibandingkan nikmat-nikmat yang lain, ini adalah nikmat saya paling nikmat untuk usia saya menjelang tua ini. Artinya bisa belajar agama dengan intensif. Padahal mungkin kalau kita terkadang mikirnya yang lainnya, tapi bagi orang ya yang Allah beri taufik, terkadang nikmat belajar itu lebih nikmat. Ya, sampun ya, mengganti sedekah untuk 360 ruas. Kemudian faedah yang kedua akan dicukupi urusan di akhir siang. Kemudian faedah yang selanjutnya mungkin yang bisa menjadi motivasi kita untuk melaksanakan sholat duha, mendapat pahala haji dan umroh. Kata sawi Pak Zaki sampun matur, pahala haji dan umroh. Niki nak, lah niki sakniki fenomena sholat duha subuh wonten masjid. Tapi mantun sholat subuh dikir HP-an, terus sholat duha kita pripun niki? Harus tasih terhitung apa mboten? tidak. Nggih. Kan ngeten nggih kata nggih. Wis awalnya puasa kan nggih. Kata tiyang nggih salat subuh wonten masjid, zikir kadang nggih niku terus geblak ngoten nggih. Laya-laya terus bangun waktu salat duha, terus salat suruh. Tenan-tenan asal mboten? Tidak. Nggih. Napa nggih? Niki kalau hadisipun man sholal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu thumma shola rak'ataini kanat lahu ka'ajrin hajatin wa umratin. Ya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lalu dia duduk sambil berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wonten duduk sambil berzikir pada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Ya. Makanya Bapak sekalian ya, ini ada keterangannya, duduk sambil berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus menjauh dari jamaah. Kalau dekat dengan jamaah kadang tidak. Oh, oke, ngobrolnya panjang sampai ya. Nggih. Di pojok. Gak usah tolak-tolak. Faedah keutamaan nomor sekawan termasuk sholatnya orang awwabin, orang yang kembali taat pada Allah Subhanahu wa taala. La yuhafidhu 'ala sholati duha illa awwabin. Tidaklah seseorang itu menjaga sholat duha kecuali dia termasuk orang awwab, orang yang taat, ya, orang yang kembali ke taat. Wa hiya sholatul awwabina. Dan inilah sholat awwabin, yaitu orang yang kembali kepada ketaatan. Ya, berarti dengan mengenai sholat duha, insya Allah termasuk orang yang kembali kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah melaksanakan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat saja. Walaupun hanya 2 rakaat saja. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit tapi rutin istiqomah.
Wa yu'khadhu min hadhihi riwayah, dan diambil dari riwayat ini yang tadi menjelaskan tentang salat duha, annahu yanbaghi lil insani an yudawima ala rak'atais duha. Sesungguhnya selayaknya bagi manusia untuk mendawamkan, mengistiqomahkan 2 rakaat salat duha. Wa wajhu dzalika, dan maksudnya annaha ta'ti badalan an hadis shadaqat, karena salat duha tadi yang kita kerjakan sebagai pengganti sedekah untuk anggota badan kita. Ai badalan an salasami'atin wa sittina shadaqah, yaitu pengganti untuk sedekah bagi 360 anggota badan kita, atau ruas-ruas ya, ruas-ruas yang ada di tubuh kita ini. Wa hadzal qawlu wal rajih, dan ini adalah pendapat yang kuat. Ana utusannu mudawwamatu ala rak'atai duha, bahwa disunahkan untuk mendawamkan 2 rakaat salat duha. Wa waqtuha fi irtifa'is syamsi qaida rumahin, yaitu waktunya tadi sudah dijelaskan, ada saat matahari meninggi setinggi tombak fi ra'il ain, dalam pandangan mata kita, ila qabailil zawali, sampai mendekati tergelincirnya matahari, itu waktu zuhur, yakni ba'da tulu'i syamsi binah bisulusi sa'atin ila qabailil zawal, yaitu 3 jam setelah terbitnya matahari. Maksudnya yang paling afdal ya, sekitar jam pinten ya, jam 10-an ya, 9 jam 10-an. Binah bisulusi sa'atin ila qabailil zawal bi asyri aw khamsi daqaiq, yaitu sebelum tergelincirnya matahari dalam waktu 5 atau 10 menit. Wa akhirul waqti afdalu, dan akhir waktu untuk mengerjakan salat duha adalah yang paling afdal menurut pendapat para ulama. Wa aqalluha rak'atani, dan yang paling minimal paket ekonomis sedikit adalah 2 rakaat. Wa aktsaruha la hadalahu, dan yang paling banyak tidak ada batasannya, mboten wonten batasanipun. Padahal naik pada dalil, insyaallah kurang sedikit ya. حي على الفلاح
Ya. Kita lanjutkan kanton sekedip. Wa aqallu rakaatani dan paling sedikit adalah 2 rakaat, wa aktsaruha la hadda lahu dan yang paling banyak boten-boten batasan itu. Boten-boten batasan. Napa mulai pas wonten masalah ya. Saged semakin banyak. Ya wa aktsaruha la hadda lahu. Fasholli masyi'ta fa anta ala khair dan sholatlah sesuai kehendak kamu dan kamu dalam keadaan kebaikan. Fasholli masyi'ta fa anta ala khair. Faedah terakhir nomor kang 11. Anna kullama yuqaribu ilallah azza wa jalla, sesungguhnya setiap yang mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala min ibadatin, dari ibadah, wa ihsanin, dan dari kebaikan-kebaikan, ila khalqihi, ya. Sesungguhnya setiap yang mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari ibadah yang dilakukan maupun perbuatan baik seseorang kepada hamba yang lainnya, fa innahu shadaqah, itu termasuk sedekah atau mendapatkan pahala. Fa innahu shadaqah. Ya, berarti setiap hal baik yang kita lakukan kepada hamba kita, hambanya Allah Subhanahu wa taala, adalah sedekah, akan mendatangkan pahala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti hamba kan katanya bisa, artinya makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu banyak, bisa manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Karena Bapak sekalian, ada tetangga dulu di Sidoarjo itu kalau nyiram bunga itu diajak ngobrol. Nyiram bunga itu diajak ngobrol. Maksudnya dia ada interaksi, karena saya saking sayangnya dengan tadi tanaman tadi, dan tanamannya juga tumbuhnya juga baik-baik, artinya subur dan sebagainya. Tapi kalau ditinggal sama beliau biasanya kan kering ya. Beliau itu ya punya jiwa seperti itu. Dan semoga itu termasuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena telah berbuat baik dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Anna kullu yuqaribu ilallah azza wa jalla min ibadatin, dari ibadah-ibadah, kalau ibadah sangat dipahami, wa ihsanin ila khalqihi, atau berbuat baik pada makhluknya, fa inna shadaqah, maka itu termasuk sedekah. Dan sekarang udah mulai musim ya, kadang lihat ibu-ibu kalau di jalan itu tiap pagi ada yang rutin memberi makan kucing. Wonten kalau pas tumbas sayur itu biasanya di pagi hari itu ada ibu-ibu yang keliling nyari kucing yang tidak dikasih makan sama tuannya. Ya alhamdulillah ya, berarti termasuk berbuat baik juga pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa diterapkan dan diaplikasikan di beberapa ibadah-ibadah lain untuk berbuat baik pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa sangat banyak sekali ya, bisa kita praktekkan di dalam banyak hal ya. Termasuk menyayangi anak kita, termasuk juga sedekah ya. Menyayangi ya, mencium dengan kasih sayang, termasuk sedekah ya. Termasuk sedekah. Wa ma dzakarahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adapun apa-apa yang sudah disebutkan oleh Nabi pada hadis yang ke-26 tadi, napa mau berbuat adil, mendamaikan, kemudian membantu naik kendaraan atau membawa barangnya, kemudian kalimat yang baik, menghilangkan gangguan di jalan, kemudian ya langkah menuju masjid, sedekah, itu adalah permisalan saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa amsilatun ala dzalik, dan itu hanya permisalan saja bahwa itu termasuk sedekah.
Artinya kalau permisalan itu kan sebagian, berarti masih banyak lagi bentuk-bentuk ibadah yang akan menjadi sedekah buat kita. Berarti banyak sekali sedekah yang akan bisa kita lakukan setiap harinya. Selain yang sudah disebutkan dari hadis yang ke-26 tadi. Anakula ma yuqaribu ilallah azza wa jalla min ibadatin wa ihsani ila khalqihi fa innahu shadaqah. Wa ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa amsilatun ala dzalik. Adapun yang disebutkan oleh Nabi pada hadis yang ke-26 ini adalah sebagai permisalan saja dari bentuk-bentuk sedekah. Wallahu muwaffiq. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Itu ya. Berarti hadis yang ke-26 sama rakum poinipun bahwa anggota badan kita terdiri dari 360 ruas atau persendian yang mana itu wajib untuk kita sedekahi setiap hari. Dan itu tercukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Dan poin yang penting lagi bahwa kita harus berusaha tidak mengganggu kaum muslimin dengan berbagai macam kegiatan yang bisa mengganggunya. Dan juga menjadi motivasi buat kita semuanya bahwa untuk mengerjakan sedekah-sedekah yang lainnya. Insyaallah itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa memahami yang ringkas tadi. Nampak kemauan poin malam hari ini? Poin dari hadis ini kenapa kemauan? Sangat dipahami ya? Poin-poinnya ya, insyaallah sangat ya. Berarti memang perlu murojaah Bapak Ibu sekalian. Mungkin jenengan belajar murojaah. Insyaallah dengan demikian ada pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau kita belajar terus kita tutup kadang ya kata-kata itu ya kesupen ya. Tapi berusaha untuk memurojaahnya kembali. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, keluarga kita dari fitnah-fitnah yang terjadi pada akhir zaman ini dan diselamatkan dari hal tersebut sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai dan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf kepada sekalian. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد